apa itu lagi hadisnya Pak Ustadz itu yang di kalau Setidak tahu penyakit jangan bawa hadis sudah berat sekali. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sudah berada dengan teman-teman saya yang sebentar lagi kita mau bikin ala-ala podcast ya. Mau saingi podcastnya Deddy Kobuser. Sombong amat. Jadi mungkin kita mau bahas tentang corona ya. Corona di tengah bulan puasa COVID-19. Jadi tentu pasti beda toh. Pasti beda apa ya, suasananya tahun-tahun dulu dengan sekarang. Kalau saya merasa sekali, kurasa sekali bedanya. Ya, sekarang sama-sama tidak puasa. Tidak puasa. Saya puasa setengah hari. Ya, jadi kita di Makassar ya, terkhusus di Makassar sudah dapat cap zona merah ya. Sekarang tarwih sudah dilarang, buka puasa bersama dilarang. Ini sebentar nih kalau ada gerebek ini dijaga lagi, ditangkap ini. Karantina 14 hari dah. Jadi mau ini diskusi tuh bagaimana apa rasa ini selama ini tuh dari dulu ke puasa juga. Alhamdulillah. Berapa kali belum ada puasa kira belum ada puasa. Kau yang puasa kok segar sekali kok dari tadi. Curiga ini saya curiga. Sehat. Puasa itu tidak boleh loh, harus puasa aja kok. Puasa. Jadi untuk menilai seseorang itu jangan lihat dari songkoknya. Jadi walaupun saya tidak pakai songkok, saya tidak ada kalaku. Kecuali ini Pak Ustadz ini dipertanyakan ini dari tadi segar terus. Harus kuat puasanya. Bang. Masya Allah. Ya jadi pernah kau taruh di masjid ini, pernah taruh selama bulan puasa ini. Berapa hari ini ke puasa? 15 ya. Bagi duanya puasa. Iya, sudah bagi duanya. Seperduanya tuh. Iya. Jadi selama 16 hari ini belum pernah tarawih di masjid. Di rumah ya? Di rumah. Taruh ya kok. Alhamdulillah. Berkodok taruh. Kamu berapa kali? Kalau saya bisa dihitung jari kayak baru 5 di rumah. Tidak pernah taruh di masjid. Selebihnya tidak. Alhamdulillah kau mantap sekali. Jujurin anak. Datang itu di mana taruh sama-sama jadi sendiri. Ya. Jadi ke tahun kemarin ya. Tarwih pasti bagaimana? Ya seperti tahun-tahun yang lalu kita tarwih di masjid. Aktivitasnya seperti nongkrong bersama sore. Tapi semenjak saya kerja ya hal itu tidak ada lagi. Mungkin ya maksudnya hambar lah setelah kita kerja, jadi nikmatilah teman-teman yang pengangguran. Jadi jangan bersedih, harus bersyukur karena kalian punya waktu untuk nongkrong dengan teman-teman, punya waktu untuk berlibur, tidak seperti teman-teman yang pekerja. Iya, mau ada COVID-19, mau ada corona, mau tidak ada corona, sama saja. Tidak ada ini kalau kerja tidak bikin hati saya ya. Tidak bikin podcast gila kayak begini. Yang menyesal yang bertanya. Ya jadi mungkin apa paling Nur rasa sekali perbedaan kawas Nur dari tahun kemarin dan tahun sekarang yang paling membeda sekali Nur rasa? Memang dari tahun lalu sama tahun kemarin jauh sekali perbedaannya. Ya, apanya dulu ini? Yang pertama pasti jenuh di rumah. Yang kedua bagus Ki kalau jenuh sebenarnya. Sorry saya betul. Saya lebih banyak waktumu baca Quran, lebih banyak waktumu zikir toh. Ya, alhamdulillah itu dilakukan juga, tapi ya namanya juga orang yang sering keluar sekali dalam sebulan. Jenuh lah namanya. Merasa bosan di rumah. Jadi situasinya itu beda karena orang rata-rata pulang kampus pesagang kita ini, aduh,
kerja tidak, di rumah tidak. Sekarang kurang nih tempat buka coko-coko. Iya. Tidak ada teman untuk apa namanya buka bucok. Tapi yang paling menonjol itu dari tahun kemarin dengan tahun ini. Kemarin ada yang kasih bangun, ayang bangun sahur. Tahun ini ya karena jomblo ya tidak ada lagi. Jomblo happy memang pilihan hati. Ya jadi 2000 years later. jadi begini 2000 years later. pasti nurasa perbedaannya sekarang tuh masalah puasa di tengah pandemi ini tuh pasti nurasa sekali beda. Saya saja yang jarang puasa nak kurasa. Jujur sih. Jarang puasa di bulan-bulan lain tuh kalau bulan puasa. Jujur. Jadi kau dulu Wasnur apa nurasa perbedaan ini puasa kemarin dengan puasa sekarang? Yang jelek-jelek dulu, yang jelek-jelek. Sebentar itu kita cerita yang bagus-bagus nah atau apa bagus nah siapa tahu. Ya kalau tidak ada bagus nah jangan cerita. Ya kalau jelek ini ke tahun ini, nah itu yang kurangnya perkumpulan teman-teman, toh kurang buka bersama, Jarang ngumpul. Iya jarang ngumpul. Kurangnya buka bersama yang bercanda-bercanda tiap tahunnya sekarang, aduh. Gawat, tidak ada Kurang juga anak balap-balapan. Ya, kalau gitu. Balap sekali-sekali mami kayaknya ada. Ini balapan liar kayak Pak Polisi. Berarti ditandai apa kau ya Pandi, apa paling nurasa beda puasa tahun lalu dengan puasa yang sekarang ini? Kalau perbedaannya dari tahun lalu dengan tahun sekarang itu sebenarnya laparnya sama, hausnya juga sama. Sama-sama menahan lapar dan sama-sama menahan haus. Yang membedakan itu buka puasanya. Jadi di tahun ini sudah 16 hari kita puasa. Saya buka puasa terus di rumah bersama keluarga. Yang kejelekannya tahun ini, saya dengan teman-teman saya itu punya rencana untuk buka puasa bersama seperti ente-ente ini semua. Kalian ada di Makassar, saya di Goa. Saya mau ke sini, saya dihalangi oleh Pak Polisi. Ya itulah seperti cintaku dengan dia. Cinta dia, jujurlah padaku. Terhalangi dengan jarak, Bu. Jadi sama ya seperti kau susah. Bagaimana tarwi ya kalau tarwi? Kalau tarwi, kalau di kampung itu sebagian ada yang melaksanakan sholat tarawih, sebagian ada yang tidak. Kalau saya di rumah taruh di rumah saja semua. Ya taruh di masjid. Karena masjid, iya. Zona merah kan. Itu zona merah semua. Kalau saya kan di daerahku masih zona hijau. Jadi ada yang ada pohon barangkali saja. Ya, pintar ini anak. Masjidku saya jadi dilarang tonji salat tarawih. Karena di masjid kan ada yang laksanakan, ada yang tidak. Tapi sebagaimana kalau saya mau ke masjid, kita kan pekerja, jadi jarang-jarang ada di masjid. Maksudnya kalau siang toh, kalau kita ke sana kan pastinya wajar lah masyarakat yang ada di sana mencurigai kita kan. Orang luar. Nah, walaupun saya sering sholat di situ, tapi ya namanya juga kita sadar diri. Di situ. Hah? Alhamdulillah sholat ya. Karena masjid dengan rumahmu tetap sholat. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Goa ini mesti nompo masih sholat. Melanggar aturan Pak Bupati. Tidak hanya dalam beberapa hari ini sudah tidak dilaksanakan Pak Bupati. Semenjak PSBB ya, sebelum itu ya terlaksana. Jadi tapi bagaimana ya menurutnya itu pemerintah tutup masjid begitu ya? Ya berarti ini pembahasan bagus sekali. Iya. Sebagaimana saya ingin ku teriak ya sama orang-orang yang sok alim, yang sok paham agama.
yang lebih paham lah, yang lebih ngotot, lebih suta daripada ulama. Saya harapkan teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, sholat saja di rumah. Jangan sosok alim mau sholat di masjid. Karena itu kan sudah jelas hadisnya. Hadisnya sudah jelas. Hadisnya sudah jelas bahwa jika ada di suatu tempat, jangan datang ke sana. Dan kalau apa itu lagi hadisnya Pak Ustadz itu yang di kalau Tidak tahu. penyakit. Jangan mau hadis sudah berat sekali. Bilang mau saya setuju tidak karena mereka lagi. Ini kalau tidak salah ini sedikit ilmu buat kita bersama bahwa sholat Jumat itu wajib dilaksanakan di masjid. Sholat tarawih itu sunnah. Boleh dilaksanakan di rumah, boleh dilaksanakan di masjid. Jadi ulama lagi. Dan sebagaimana ulama MUI itu melarang kita sholat Jumat saja dilarang di masjid, apalagi kalau sholat Jumat sholat tarawih dilaksanakan di masjid. Saya pribadi setuju dengan apa tindakan pemerintah melarang kita sholat di masjid. Ya, walaupun hati ini walaupun tidak sealim dengan Pak Ustadz ini, hati juga ini berteriak ingin sholat di masjid, ingin tarawih di masjid, ingin ketemu sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman. Karena tindakan pemerintah menutup masjid ini adalah kebaikan kita bersama. Jadi kau Asnaria, bagaimana menurutmu tentang penutupan masjid? Iya. Kalau saya pribadi, saya kan ikut pemerintah. Ya, namanya juga ulama yang kayak contoh ulama Ustaz Mansur kan, Ustaz Agim kan, dia kan punya banyak masjid. Dia juga tutup. Jadi ulama saya tutup, mau tidak mau kita mengikut saja. Iya, itu demi kebaikan kita bersama. Kau bahas masalah mau tidak mau kayak terpaksa sekali itu. Dalam Islam itu tidak ada keterpaksaan. Jangan begitu. Konsisten Pak Ustadz. Nah, sekarang begini. Jadi mungkin hampir juga sebentar. Kalau saya sedikit keresahanku tentang itu tuh. Semestinya janganlah semua dipukul rata. Yang masih zona-zona hijau itu kudu biarkan itu. Tapi dengan syarat jangan ada orang luar yang masuk sholat di situ. Contoh misal kayak yang di gunung-gunung sana yang tidak ada PPDP, yang tidak ada PODP, itu kan juga kena kirimbas ditutup toh. Soalnya begini kawan toh. Soalnya itu juga tidak bisa menjamin. Siapa tahu orang yang di dalam sudah ada yang kena sudah PDP, statusnya positif. Itu kan. Dan maksudnya siapa yang tahu kan orang yang di dalam itu ada salah satu dari warganya yang terkena corona, siapa yang tahu. Jadi ini untuk menyikapi tindakan tegas dari pemerintah disamaratakan. Tapi ini kan kita yang rindu masjid kan masih dianu sama teman-teman, masih diberi toleransi sama pemerintah. Boleh sholat di masjid bagi area yang zona hijau. Ya, yang zona merah jangan, karena ya. Nah, itu masalah tarawih sudah. Masalah apa lagi tadi? Buka puasa aja sudah. Balapan. Iya, itu juga sebenarnya kita sedikit di hiasan-hiasannya itu bulan Ramadan. Memeraskan. Kalau muncul musim Ramadan itu ada yang balapan, perang. Ini tidak ada lagi yang begini. Paling kalau kita suatu syukuran sebenarnya itu. Perang apa ini? Baik ini. Itu memang di daerah nih setiap bulan Ramadan itu ada. Itu perang sarung. Munculnya Ramadan mulai. Perang sarung atau program kerja tahunan. Nah, itu perang. Itu antar remaja, bapak-bapak atau buah-buah. Jadi habis itu perang, baku bilang-bilangi, lanjut ke puasa. Kan cerdas toh. Cerdas deh. Jadi itu juga sebenarnya yang dirindukan toh. Sekarang bukan, maksudnya suasana begitu. Tidak pernah lihat bidadari sekarang pakai mukena lewat di pinggir-pinggir jalan tuh. Padahal dulu itu ada. Sudah sholat subuh jalan atau naik motor. Tidak ada cabai yang bonceng 3 subuh-subuh. Itu kan bagian tuh memeriahkan bulan suci. Tapi ngomong-ngomong daerah mana yang suka begitu?
Iya, saya kurang selesai karena kalau biasa depan rumah dulu baik tidak ada mileo apa tuh, padahal ada di center Dan bisa jadi itu motivasi anak muda pergi sholat tarawih di masjid. Sholat subuh juga. Sholat subuh juga. Masya Allah. Orang sudah sholat subuh itu keluar bidadari. Jadi motivasinya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena ingin melihat bidadari yang ada di masjid. Begitu. Bidadari surga. Iya, jadi itu juga dirasa kurang sekali masalah sekarang suasana Ramadan, jarang mikir lihat cewek-cewek jalan tuh apa. Dulu kan biasa itu banyak yang kalau mau sudah bisa salat maghrib itu boy keluar semua bida-bida dari kompleks kan. Kan saya kompleks, rumah kau kampung. Menjelang buka puasa juga tuh kan. Kampung tapi rasa kota. Iya. Ya menjelang buka puasa. Lagi sekarang sudah sekali sekarang cari penjual cendol. Keliling mau ke pinggir-pinggir jalan. Itu cerita kalian. Coba jalan-jalan ke Bontonompo. Lebih tidak ada. Di kota sih tidak, lebih di kampung. tidak bisa mikir sekarang pokoknya setengah mati memang tahu, setengah mati orang. Nah tapi memilih jadi setidaknya kita kalau boleh dibilang kurang menikmati masa-masa Ramadan ya. Tapi suasana Ramadan ya. Iya pasti, tapi pasti dibalik keburukan pasti ada kebaikannya tuh selama pandemi ini di bulan puasa. Menurutmu positif nah ini di yang nurasa kau apa? Kau Asnur? Kalau saya berkumpul dengan keluarga, punya itu salah satunya itu berkumpul dengan keluarga yang kan biasanya kita dari tahun ke tahun itu bukannya di luar, salatnya lebih diperhatikan yang teman daripada orang tua ya. Betul itu. Sekarang alhamdulillah sudah buka bersama di rumah, sholat bareng di rumah, mengaji. Itu yang positif yang kita dapat di pandemi sekarang. Lebih banyak main game di rumah. Lebih banyak baca Al-Quran. Oh Masya Allah. Jus berapa sekarang? Sekarang itu saya ikut puasa. Ya kalau puasa 15 berarti saya sudah jus 15. Alhamdulillah. Masya Allah. Satu jus satu. Tolong jangan tanyakan jus berapa saya. Dia udah membuka Jipa Citra. Calongan ini anggota dewan dan dapil 5. Kau menurut saya apa positifnya ini positifnya? Ya positifnya apa ya? mulai. Kalau kau ya Pandi positifnya apa menurut ini? Ya kalau positifnya teman-teman punya banyak waktu di rumah seperti yang dikatakan oleh saudara Asnur, Pak Asnur. Ibadah semakin mantap. Dan bagi saya dan pemuda-pemuda yang lain itu bagusnya sih perempuan-perempuan yang itu tidak berkeliaran sehingga puasa kita tidak mengurangi pahala. Iya, itu biasa. Iya, karena biasa kalau sore-sore kau burit beda mikir paha begini. Astagfirullah. Kan jadi itu tidak kasih pegang Pak. Sakit kepala lihat dari pegang. Aduh. Ya maksud saya seperti itu. Terima kasih kawan-kawan sudah menjelaskan hal yang seperti itu. Iya, tapi memang tahu. Iya, memang. Jadi menjaga sinar mata. Karena kan puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi semua anggota tubuh kan puasa. Apa hadisnya Bos Ustaz? Itu dari tahu ini. Oh ya itu tahu. Jadi itu anunya bagus dia. Ya kalau saya ya lebih cocok tahu lebih banyak sekarang yang dipelajari karena awal-awalnya kita jadi makmum jika salat tarawih di masjid tuh sekarang dituntut jadi imam Pak. Jadi mulai lagi membaca referensi bagaimana cara jadi imam. Ini salat ya bukan imam rumah tangga. Oh saya imam rumah tangga. Imam salat. Masalahnya tersinggung Pak, belum jadi imam rumah tangga. Dia bukan cuma begitu Pak. Bapak sudah? Belum. Bapak tidak ada juga. Jadi sekarang itu bagusnya jadi mulai sekarang kita belajar jadi imam. Yang sampai
nanti Iya. dikasih ketemu ko sama Pak calon mertua suruh ke imam talaci-laci kalau Nah, itu juga Fatihah. bagusnya. Positifnya Iya, sekarang positifnya itu. kita bisa tambah hafalan. Iya, Jangan tambah sampai hanya 3 kul saja. Belajar masa di rumah Cool-cool. juga. Nah, Itu mantap. Iya. boleh Itu boleh. untuk cewek ya. Iya. Cewek. Laki-laki pun bisa. Boleh karena dia kan jomblo. Sekarang cari bikin referensi imam salat tarawih bagaimana, imam pokoknya belajar jadi imam lah. Tuh sebelumnya kan saya salat di masjid itu pun sekali seminggu tuh. Atau sekali setahun. Biasanya kan masjid itu perbandingan masjid dengan mall-mall itu Berbanding lurus, berbanding terbalik Iya, boleh. iya, awalnya itu masjid penuh. Iya. Semakin Mau habis Ramadan. mau habis Ramadan, mall yang penuh. Betul. Iya. Aduh, Ini pikiran yang penuh. ini Kok masjid kosong, mall kosong, apa ya penuh dompet kosong. tidak ada. Dompet Aduh, kosong. Dompet kosong. Semuanya kosong. Semuanya kosong. Biar otak ini kosong. Hati juga kosong. Hati juga kosong. Kosong. Serba kosong. Ya namanya juga double lock kosong. Ya. Oke, nah sekarang tentang masalah sholat ini, kira-kira nanti bakalan lebaran juga nih sampai aja. Jadi salah satu artikel yang saya baca, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu dari beberapa minggu yang lalu sudah menyatakan sikap bahwa tidak ada sholat id. Minggu yang lalu kalau tidak salah, tidak ada sholat id. Ada, cuma di rumah. Ya maksudnya nih secara berjamaah. Ya, secara di kabupaten itu ada yang menyatakan sikap, tapi dari saya punya daerah itu di Kabupaten Goa belum ada pernyataan sikap dari Pak Bupati. Tapi prediksi saya besar kemungkinan akan ditiadakan, tidak ada. Jadi tidak perlu Itu hanya sota-sota ya dari saya. mungkin ini tidak perlu siara-siara keliling Tidak ada iya. Biasanya kan sudah sholat id pergi tur-tur di kampung-kampungnya orang. Itu nih biasanya kan kita pergi ke rumah om pakai amplop. Gitu. Ya, Siara tuh. ya Dikasih diuangkan tuh. amplop, iya. Jadi bisa dikirim saja nomor rekening ke om, ke tante kan gitu. Seperti itu. Itu salah satu solusi Ini anak teman-teman. sultan nih kalau. Biar mamu itu 5.000, 2.000 setidaknya adalah kali banyak. Jadi iya jadi apa lagi? Pulkam nggak ada jindai pulkam tahu. Ya saya setiap hari pulkam. Malah saya bosan. Jadi itulah tadi obrolan tidak berkualitas dari kita bertiga. Jadi yang nonton ya jangan skip gitu dong. Jadi tidak nonton sedikit. Nah, jadi kalau ada nanti pembahasan yang dianggap perlu dibicarakan atau dibahas secara santai, nanti kita akan bicarakan lagi kembali. Oke, tetap ikuti terus Instagramnya Tek Penaria dan YouTube-nya Acarita. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.